Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya friend, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja serta selalu diberi kesehatan dan rezeki yang cukup. Amin. Jadi untuk video kali ini mau menjelasin tentang pemasangan TB 30 mili atau TB CBR di Honda Matic Vario. Jadi maaf ya sebelumnya kalau agak berisik karena biasa rumah di pinggir jalan banyak orang lewat. Jadi lanjut, kemarin kan sebelumnya udah aku bikin video untuk pemasangan. Nah disitu kemarin banyak teman-teman yang nanya, banyak yang bingung tentang cara pemasangan kabel karena untuk TPS CBR ini kan dia kabelnya ada 5, sedangkan untuk Vario itu kabelnya cuman ada 3. Nah jadi banyak yang bingung bang, gimana untuk posisi kabelnya, cara penyambungan kabelnya, dan juga di sini mau jelasin untuk yang sensor untuk setelan gas manual yang aku bikin dari sensor IACP punyanya CBR. Oke friend, jadi untuk sensor TPS punya CBR ini ya ada 2 macam. Sebenarnya sama aja, untuk kabelnya juga sama-sama 5, tapi untuk di posisi kabelnya dia berbeda sedikit dengan yang punya CBR lama atau CB150R yang lama yang masih menggunakan lampu kuning ya. Nah, untuk di sini di motorku ini aku pakainya di punyanya CB150R yang new, yang LED, yang facelift. Nah, untuk posisi kabelnya seperti ini kira-kira. Nah, jadi ini posisi soket dari depan, dari yang tempat tonjolan ini. Untuk yang 2 kiri kanan ini kosong karena kita cuma pakai 3 hijau. Untuk yang hijau nomor 2 dari sebelah kanan, yang tengah ini. Untuk yang kuning ini ada 2, yang satu kuning list biru itu posisinya di tengah, dan untuk yang kuning list oranye ini posisinya di nomor 2 dari sebelah kiri atau nomor 4. Nah, jadi kemarin ada yang nanya motornya setelah dipasang tuh ada yang nggak mau digas. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kedapatan kendala seperti itu, kesalahan di posisi penempatan kabelnya. Kalau untuk yang TPS atau total body satu set yang punyanya CBR lama atau CB150R yang lampu kuning, dia berbeda. Sini ada aku gambar sedikit untuk diagramnya. Jadi mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus, tapi ini bisa teman-teman screenshot. Oh sorry, ini belum dikasih tanda ya. Nah jadi sekiranya seperti ini teman-teman. Yang sebelah sini untuk CBR yang LED, ini untuk yang all yang masih lampu kuning. Kalau yang ini untuk Sonic Supra GTR sama. Kalau yang ini untuk CB150R yang lama, CBR, itu dia seperti ini diagramnya. Nah jadi kalau yang teman-teman pakai yang punyanya CBR LED atau Supra GTR atau Sonic yang mau bikin downdraft, itu kan kebanyakan teman-teman anak-anak Vario pakai yang punya Sonic atau Supra GTR. Ini untuk posisi kabelnya. Jadi yang 2 ini nggak kepake, dikosongin aja. Dan ini untuk kabelnya hijau untuk massa,
kuning biru TPS. Nah, kuning oranye ini untuk input dari ECM 5 volt. Nah, jika teman-teman pakai yang CB all yang masih lampu kuning, kabelnya seperti ini. Sama yang kiri kanan ini dikosongin, kita pakai yang 3 tengah aja. Kuning oranye untuk input ECM, sedangkan hijau untuk ground tahu masanya, dan yang ini kuning biru ini untuk TPS. Sebenarnya hampir sama untuk keduanya, cuman beda di kabel tengahnya aja, 3 ini. Ini boleh teman-teman screenshot biar mudah untuk pemasangannya, biar nggak salah kan. Kalau untuk sensor sih hampir sama sekilas memang. Nah, memang kalau dia salah posisi kabel, untuk lampu milnya tuh tidak terdeteksi error, cuman pada saat digas dia tidak, TPS-nya nggak fungsi, jadi nggak mau digas kayak begitu. Nah, bisa teman-teman lihat ini aja. Nah, dan untuk soketnya ini aku pakai soket full pump, saya beli di online banyak yang jual. Jadi tinggal disambungin aja dengan kabel TPS yang lama. Nah, untuk Matic ini kan ini dia ada 2 untuk sensor IACP nya, ini nggak dipakai ini kabel 2 ini. Langsung dimasukin di sini aja, diisolasi kan, biar aman, biar nggak konslet. Jadi kita cuman pakai 3 kabel. Kalau mau simple sih tanpa harus nyambung kabel, itu ada adaptor. Jadi adaptornya itu kalau nggak salah dia soket ini langsung ke TPS nya CB, dan yang satunya itu masuk ke soket yang dari kabel body punya Vario. Jadi nggak perlu ribet-ribet untuk nyambung kabel, tinggal yang sensor 2 kabel yang untuk IACP nya ini aja diisolasi biar aman. Terus untuk idel langsam atau setelan gasnya, ini kan nggak pakai lagi nih yang kayak punyanya Vario ini punyanya Vario. Nah, ini kan nggak pakai lagi yang setelan kayak gini, yang putaran ini, karena aku pakai yang model kayak gini. Nah, ini sensor IACP punya CBR. Jadi itu sensornya, karena aku nggak punya bahan, karena lumayan kalau beli sensor aja cuman untuk buat konten, jadi aku jelasin gini aja. Nah, hampir sama kayak gini, cuman bedanya dia ada di sensor itu ada 4 kabel, kalau ini kan cuma 2 pin, cuma 2 kabel. Nah, jadi di sini di sininya ini aku pecahin untuk melepas yang tempat dudukan soketnya ini kan. Nah, jadi aku pecah. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Ketika udah dipecah, lepas. Nah, jadi tinggal yang untuk di dinamonya aja. Ini kan di dalam ACP ini ada dinamo untuk mengatur buka tutupnya udara yang masuk ke intake. Nah, itu yang mengatur besar kecilnya gas. Jadi di sini kalau mau besar kecilin aku tinggal setel aja, tinggal diputer ini. Nah, tinggal diputer seperti ini. Jadi mau sesuaiin gasnya mau besar atau mau kecil kan. Kalau mau dibesarin ke kanan, kalau mau dikecilin ke kiri. Untuk penampangnya, penampang kira-kira seperti ini. Nah, dari atas. Dan untuk ini aku menggunakan lem besi atau lem yang hitam putih itu. Lem biar ini kan, soalnya kalau nggak di ini kan dia lepas nanti dinamonya ini bolong.
bisa kemasukan air kalau nyuci atau hujan kan. Jadi aku lem kayak gini biar nggak masukkan air. Sebenarnya untuk sensor langsam ini ada jualannya tapi lumayan mahal. Kalau nggak salah dari SPS dari Thailand itu harganya misal 200 ribuan, lumayan mahal. Jadi makanya aku coba akalin, ternyata bisa dipakai sensor ini, jadi nggak perlu beli sensor lagi. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak mau ribet ya bisa pakai yang udah beli jadi aja, yang setelan itu kan. Sekarang juga udah ada yang luarin dari for 4 SIM yang 4 SM itu, dia udah ngeluarin untuk setelan gas manual, bisa dipakai di CBR 50R yang LED ini, terus Sonic Supra GTR. Untuk PCX juga bisa pakai sensor itu. Harganya ya masih lumayan mahal menurutku, kalau nggak salah sekitar 150 ribuan. Nanti kalau mau teman-teman ada yang nyari, aku cantumin aja link pembeliannya di deskripsi. Mungkin segitu aja untuk penjelasan lengkapnya mengenai pemasangan throttle body 30 mili atau throttle body CB 150R yang LED. Tapi kalau pakai yang throttle body yang CB lama yang masih lampu kuning, itu dia setelan gasnya nggak kayak gini. Untuk setelan langsamnya dia menggunakan obeng min, itu lebih simpel lagi, ya udah nyatu di sama TB nya. Jadi karena kemarin dapatnya ini juga aku beli second, beli bekas, tapi satu set sama ini sudah dapat injektor TB juga yang 8 hole atau 8 lubang. Nah ya untuk intake ini aku pakai PCX lokal, PCX EDP lokal yang 2018 yang Indonesia. Kalau yang Thailand itu ada tapi harganya lebih mahal banget menurutku, bisa 3 kali lipat dari ini cuma 100 ribuan kok. Bedanya dengan yang PCX yang Thailand, dia dinding ininya lebih tebal, jadi kalau mau di porting lebih besar itu masih mampu dia. Ya mungkin gitu aja. Kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas, tinggal tanya aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku bales. Gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe. Oh iya, sekalian untuk tes hasilnya kira-kira seperti ini. Sorry, belum dicolok. Jadi gini kira-kira teman-teman untuk hasilnya dari throttle body CBR. Dan ini aku udah pakai lumayan lama sih, udah tahun kemarin aku pasang. Dan untuk gasnya enak, lebih respon daripada menggunakan TB standar. Ya pastilah, soalnya kan lebih besar, jadi udara yang masuk lebih banyak. Dan alhamdulillah juga ini yang penyakit berbet di Vario, kebanyakan kan Vario Ul ini penyakit berbet pas mesin dingin. Jadi ketika udah panas dia nggak berbet lagi. Nah ternyata setelah aku ganti throttle body gede, penyakit berbetnya itu hilang. Jadi nggak pusing lagi mikirin penyakitnya. Oke teman-teman, udah kepanjangan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum.